Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengundang hadirnya para malaikat Allah mendoakan kita dengan mengawali kajian kita membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr yang kita awali dengan ta'awuz, kemudian kita iringi dengan tasbih, istighfar dan sholawat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kita dalam sabdanya, wakkalallahu bihi sab'ina alfu malakan. Allah mengutus 70.000 malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang mengamalkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr ini hingga sore hari kalau dibaca pada pagi hari, hingga pagi hari kalau dibaca pada malam hari. Muandeng te mati lek kelam niki mata syahidan, kita akan dicatat sebagai orang yang mati syahid, sebagaimana doa yang Allah maktubkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, amanna bima anzalta, kami telah beriman terhadap Al-Quran yang kau turunkan kepada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattaba'na rasul, dan kami terus berupaya untuk mengikuti Rasulmu Muhammad, faktubna ma'asy syahidin, maka catatlah kami dalam daftar orang-orang yang syahid, mati syahid. Maka salah satu amalannya supaya kita mati syahid adalah menzikirkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Untuk itu mari kita awali kajian kita dengan zikir tersebut. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahi la ilaha ghairuk. اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر للذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم.
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان من لا يعلم قدرته غيره ولا يبلغ وصفنا صفته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing, berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, bil khusus kepada para tamu Allah yang bernasib haji tahun ini. Semoga mereka semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan mendapatkan predikat haji dan hajah yang mabrur mabrurah. Kita yang belum bernasib, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengikuti jejak dan langkah mereka yang lebih dulu dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah ridhoi kita untuk membangun majelis ilmu walaupun dalam suasana hujan. Kita senantiasa terus berupaya untuk
hadir di majelis yang sangat mulia sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di banyak hadisnya, antara lain man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala Rasul. Siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, kata Nabi, maka Allah mudahkan jalannya menuju surganya. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju majelis ilmu senantiasa akan melapangkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan, umur kita diberkahi, harta kita diberkahi, anak cucu keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa yang kita diajarkan, Allahumma barik lana fi asma'ina, ya Allah berkahilah pendengaran kami sehingga apa yang kami dengarkan kami pahami dan amalkan. Wa qulubina, berkahilah hati kami sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami lintaskan dalam hati kami adalah sesuatu yang baik-baik. Wa absorina, berkahilah penglihatan kami sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, keadaan di sekitar kami tertuntut untuk memperbaiki apa yang masih kurang, menyempurnakan apa yang masih kurang, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa qulubina wa quwwatina, berkahilah tenaga kami ya Allah sehingga dengan kekuatan itu kami bisa berbuat banyak untuk menegakkan syiar-syiar agamamu. Wa dzurriyyatina, berkahilah keturunan kami, zuriat kami Allah, tetesan darah kami, peliharalah akidah mereka. Nah, lagi doa ini sangat penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Jadi kita mohon kepada Allah diberkahi. Ya, insyaallah sudah hafal ya. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina. Ya Allah berkahilah pasangan hidup kami. Nah, ini pasangan hidup yang berkah adalah saling dukung untuk melakukan kebaikan. Suami istri saling mendukung untuk menegakkan agama Allah di dalam rumah tangga kita maupun di luar rumah kita. Tetangga dan masyarakat kita merasakan nyaman dengan hadirnya kita. Ini namanya keluarga yang berkah. Wa zurriyatina, kemudian anak cucu kita ya. Wa tub alaina, izinkanlah kami bertaubat kepadamu ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Dalam rangka itulah Bapak Ibu, mengapa kita penting untuk duduk di majelis ilmu ini, supaya kita mendapatkan keberkahan. Apa yang kita dapatkan di majelis ini kita bawa pulang ya. Apa yang kita dapatkan di majelis ini berupa keberkahan, berupa kebaikan, berupa ilmu, tentunya kita bawa pulang. Apa yang kita pelajari ini kita amalkan dalam kehidupan kita. Itulah keberkahan yang kita harapkan terjadi di dalam majelis yang kita bangun, yang insya Allah kita istiqomahkan hingga akhir ajal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini yang ingin mengajak kita semua untuk membahas tentang al-udhiyah. Al-udhiyah ini bahasa Arab ya. Bitasydidil ya, dibaca dengan mentasydidkan ya. Ya, udhiyah. Huwa ma yuzbihu minan na'am. Yang namanya udhiyah itu adalah hewan yang disembelih dalam rangka apa? Taqarruban ilallahi,
mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi tujuan kita berkurban itu adalah taqarruban. Udhiyah itu diartikan hewan yang disembelih ya pada hari Idul Nahar atau Idul Kurban wa ayyamit tasyriq dan hari-hari tasyriq. Tujuannya disebut dengan kurban. Nah, udhiyah itu adalah hewan yang disembelih, kurban itu adalah tujuannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa kita diperintahkan untuk memperbaiki niat kita. Memperbaiki niat kita, apa tujuan kita berkurban itu bukan sekedar untuk mendapatkan daging yang banyak, bebalong yang banyak, ya, bukan mata-mata itu. Tapi tujuan kita berkurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam hal ini, karena kita insya Allah rutin setiap tahun melaksanakan ibadah ini, selalu kita tekankan kepada seluruh lapisan masyarakat, kalau bisa kita di satu tempat. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana kita mensyiarkan agama Allah ini, persatuan, kekompakan, kebersamaan. Jadi bukan semata-mata bisa menyembelih hewan kurban setiap tahun, kemudian kita berbagi, bukan semata-mata itu, tetapi banyak ibadah lain yang kita harapkan terjadi dari pelaksanaan yang namanya kurban ini. Allah katakan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpisah-pisah. Jadi bersatulah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ada komunitas yang mengajak kita untuk menyatukan hewan kurban kita di masjid yang sama-sama kita cintai. Manfaatkanlah itu. Ya. Jangan kita sendiri-sendiri, jangan kita motong sendiri. Ya. Jadi mari kita amalkan ayat ini, ya, bersatu padulah kita untuk mensyiarkan agama Allah. Jadi hewan yang disembelih namanya udhiyah, kemudian tujuan daripada menyembelih itu namanya kurban, taqarruban ilallah. Tujuan kita mengumpulkan hewan kurban semata-mata untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging hewan kurban itu kepada Allah, walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah takwamu, ya, takwa kita. Wa yuqalu laha dahiyah. Ada juga yang menyebutnya udhiyah itu dengan dahiyah. Nah, ya. Boleh udhiyah, boleh dahiyah. Ya. Wal aslu fiha qabla al-ijma'. Nah, asal ataupun dalil daripada disyariatkannya kurban itu sebelum kesepakatan para ulama adalah qauluhu ta'ala, lebih dulu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Apa perintah Allah? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, ya. Nah, dari unta ataupun dari hewan kurban itu ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk kalian semua, untuk umat Islam, min sya'airillah, bagian daripada syiar agama Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca tentang syiar atau sya'airillah ini, Allah itu banyak menyebut seperti bukit Safa Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bukit Safa dan Marwah itu termasuk syiar Allah.
termasuk syiar Allah. Arafah juga, padang Arafah syairillah. Kemudian Mina ada apa? Ada sumur Ula, Wusta dan Aqabah ya. Nah, kita melontar sana itu melontar Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Aqabah juga disebut sebagai syairillah. Jadi termasuk hewan luar biasa Bapak Ibu ya. Masya Allah. Makanya hewan ini, terutama hewan-hewan kurban ini, itu disebut oleh Allah sebagai syairillah, syiar agama Allah. Artinya apa? Bahwa harta yang kita diberikan Allah itu hendaknya digunakan untuk mensyiarkan agama Allah, bukan untuk kita pakai sombong-sombongan ya, bukan. Tapi harta yang sesungguhnya milik kita itu adalah harta yang kita gunakan untuk mensyiarkan agama Allah. Kalau yang masuk ke perut kita itu hanya beberapa jam aja dia betah di perut kita, besok pagi keluar dia menjadi sesuatu yang tidak berharga, yang tidak kita inginkan. Jangankan kita ambil kembali ngengat non itu gemes ini. Begitulah harta yang kalau masuk ke perut kita ini ya. Tapi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hendaknya ini semua pelajaran kurban ini membuat kita semakin sadar bahwa Allah menitipkan harta itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi untuk kita kembalikan lagi kepada Allah. Banyak caranya mengembalikan harta kepada Allah. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ya, ada hibah, ada kurban seperti ini. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa harta benda ini tidak kita akan bawa mati. Yang kita bawa mati itu adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Lamun bilin teu mati niki jemak jari anak jarin teh. Mun tahu bersyukur anak jarin teh niki ya bagi harta warisan niki mun inget itu. Mun inget bapakku lai EP anu nih, EP harta mu meh ku korbanang ya, meh ku sedekahang ya atas nama dia. Mun tahu ngenu anak jarin teh. Nah itu neke masih teh hidup niki sisihang diri teh ampun teh mau dait jemak di dalam kubur. Masya Allah Bapak Ibu. Nggih. Insya Allah semakin lama semakin sadar kita bahwa kurban ini ya sesuatu yang penting, sangat penting untuk kita pelajari. Adapun hukum kurban itu Bapak Ibu, bagi kita lihat ini, ya. Ayat yang kedua dulu kita sampaikan. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, dalil yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang anjuran kurban ini adalah di surah Al-Kautsar yang insyaallah kita semua hafal ini. Ayat ini paling pendek. Insyaallah seluruh masyarakat hafal ayat ini. Tapi yang masih terketuk untuk mengamalkan ayat ini masih terbatas ya. Mudah-mudahan kita semua terketuk ini karena Allah sendiri sangat jelas mengatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, harta, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak, nikmat cucu. Mungkin kan namun tabedang wai Bapak Ibu ya. Jadi lah senang ingat wain teh niki lamun senang, lamun sakit milu telah mikir. Nah, gitu ya. Nah, jadi nikmat ketika kita melihat cucu kita itu
senyum, cucu kita ini bisa jalan, bisa ngomong, bisa ngaji, masya Allah ya. Itu nikmat. Maka di doa di awal tadi itu Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Anak cucu keturunan kami ya Allah berkahi. Bagaimana anak cucu kita bisa berkah kalau kita sendiri belum mencontohkan hidup berkah itu kepada mereka. Jadi seolah-olah di musim kurban ini kita berkata kepada anak cucu kita, wahai anakku, wahai cucuku, kalau mau hartamu berkah begini caranya. Beli hewan kurban, sembelih dia, bagi-bagi dagingnya. Jadi anak kita ini melihat bagaimana kelakuan orang tuanya, bagaimana kelakuan papuk baloknya. Oh ngene kuntan jamak lam kusugih. Nah, insyaallah ya. Insyaallah ya. Jadi Allah katakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kalian nikmat yang sangat banyak. Maka kata Allah syukurilah nikmat itu dengan cara apa? Fasholli li rabbika. Pada peririk sembahyang bagusan tan nganjeng, ruku, iktidal, sujud, tumakninah, bacaan-bacaan peririk. Mumpun masih biang hidup Allah Ta'ala. Dendek leman zaman bahula sampai nani sampai tiaru mati masih baik terkena ya apa Abdul Zikri Abdul Zikri tatma'innul. Di situ hamzah apa ibu ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati akan tenang. Pakai hamzah tatma'innul qulub, bukan tatma'innu, bukan pakai ain di sana. Jadi harus tahu embe tolo ain, be tolo hamzah ya. Jadi ini terus kita pelajari Pak. Ya mbok suruh ngaji si Nabi nu sampai temati. Sehingga terlalu luas ilmu agama niki Pak Ibu. Sayan te belajar, sayan te dait sesuatu yang baru. Enggak sampai temati belajar agama niki den tutu. Yang poten dek kanggo pendak ngaji. Ngene iki. Pelajari bagaimana berdiri. Jadi kata Allah fasolli, cara engkau mensyukuri nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat keturunan itu, nikmat semuanya itu sholli, sembahyang yang bagus, kena antan nganjang, ruku iktidal, dendek marak ke dia nginem, marak ke dia nginem, dek man tepeng ruku nawah tayak, dek man selesai, Rabbana walakal hamdu mil as-sama wah turun. Dek man baca subhanallahil azimi wah tayak dan seterusnya. Nah, jadi tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang. Kasih jeda antara bacaan satu dengan bacaan yang lain, antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Arak jedana, arak spasi yang dengan ngetik ini arak spasi. Arak jeda antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain. Arak jeda antara bacaan satu dengan bacaan yang lain. Contoh ya, Allahu Akbar. Sendikman baca kabirong niki kasih jeda dulu. Mal tarik nafas. Kabirong walhamdulillahi katsirong wa subhanallah sampai selesai ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Kasih jeda. Baru baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Kasih jeda. Baru baca ayat. Nilala baru ndek mas selesai amin. Jadi semuanya ini ada tumakninahnya Bapak Ibu. Ada spasi, arak jarak. Jadi ya baru mulai indah. Itulah namanya tumakninah. Mencuri yang paling tidak disukai Nabi adalah mencuri sholat. Ya, orang yang paling dibenci Nabi orang yang mencuri dalam sholat. Ditanya, apakah yang dimaksud mencuri dalam sholat ya Rasulullah?
orang yang tidak punya tumak ninah. Iya. Hampir satu anu tuh. Allahu Akbar, samiallahu Allahu Akbar. Ini narak jeda. Masya Allah. Nah, jadi ya terus belajar. Apa cara mensyukuri nikmat itu? Fasolli. Yang pertama, sholatlah li rabbika, semata-mata karena Allah. Wanhar. Nah, cara kedua, ini dua cara ini Masya Allah. Kalau kita lakukan ini istiqomah, setiap tahun berkurban, setiap hari perbaiki sholat, apa domilik, jok Allah Ta'ala tebeng doang. Karena kita tahu caranya, ibaratnya lamun kangen le sopok dengan nggih tahu tante buktian cinta no kangen teh jok ieu no, maka Masya Allah kita akan dikangen, disayang oleh orang yang kita cintai. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cara kita menyayangi Allah, cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan sholat dan berkurban. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah semata-mata karena Allah. Perbaiki sholat kita, sholatlah pada waktunya, kemudian secara berjamaah di mana azan dikumandangkan. Sai-sai sembahyang berjamaah petang dase jelo tanpa ketinggalan takbiratul ula bersama imam. Allah bebaskan dari dua bahaya laten. Ya. Bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Bahaya laten no, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Orang yang dapat melaksanakan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa tertinggal takbir pertama bersama imam akan dibebaskan dari bara'atun minan nifaq, bebas dari penyakit munafik, wa bara'atun minan nar, bebas dari api neraka. Misal bro temu 3 dasa siwak jelo masbok ulang maseki. Jadi harus berturut-turut petang dasa jelo. Masya Allah. Makanya di sini kita harus kagum sama jamaah tabligh Bapak Ibu ya. Mereka ada yang keluar 40 hari. Tujuannya apa? Supaya bisa menjaga sholat itu. Ya, jadi mereka 40 hari keluar dari rumahnya supaya bisa menjaga sholat 40 hari. Belajar dari 3 hari, belajar dari 1 minggu, kemudian 40 hari. Masya Allah ya. Nah itu kan dek teman tahu marah nih ke Bapak Ibu. Terlalu banyak alasan gitu. Nah paling tidak kita jaga sholat itu. Kan kita rapat masjid kan. Jangan sampai itu aja memang ya wah. Entah tegal HP ini dengan kamat dia terdengar. Dengan kamat dia terdengar. Masya Allah, ini ujian berat ya. Jadi kata Allah, cara engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan yang banyak itu kata Allah, fasolli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Pelihara salat itu, pelihara waktunya, pelihara cara pelaksanaannya, pelihara bacaan-bacaanmu. Bedakan hamzah dengan ain, bedakan sin dengan syuin, bedakan sin dengan shad, bedakan sin dengan sa, bedakan ta dengan to, bedakan za dengan za, zo. Ya beda doang niki. Arah huruf si pada leman sugul lagu beda suara sak sugul. B contohnya za, zo, sa, za, zo. Ya pada niki leman sugul. Pada sugul leman ujung lidah ketemu dengan gigi seri. Jadi ujung lidah itu keluar dan ditindih oleh gigi atas. Sa, za, zo. Lagu beda suaranya kan? Pada leman sugul beda suaranya. Yang betul perlu ngaji tajwid, belajar tajwid nih ya.
Huruf hijaiyah itu beda tempat keluarnya, beda suaranya. Sama tempat keluarnya, beda suaranya. Harus diburu ta, za, zo. Ya. Za beda juga, ya. Nah, ini Bapak ya. Jadi fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nahar itu tanggal 10 disebut dengan hari nahar, 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah disebut dengan yaumun nahri, hari berkurban. Ya. Nah, apa hukumnya berkurban itu Bapak Ibu? Wa zahaba Malikin rahimahullahu ila wujubiha. Menurut mazhab Maliki, karena ada 4 mazhab Bapak Ibu. Apa arti mazhab? Jalan. Ya, jalan yang kita lalui dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, 4 mazhab ini yang terkenal. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad ibnu Hambal. 4 nih. 4 mazhab ini disebut dengan mujtahidin. Ya. Mujtahid yang boleh berijtihad, boleh membuat hukum. Saking pinternya, saking hafalnya Quran, banyak hafal hadis, maka dia 4 mazhab ini disebut dengan mujtahid mutlak, Bapak Ibu. Makanya kita ngaji harus pakai kitab mereka. Namun tengah ngaji menurut akal-akalan itu, oh itu bau, tak boleh. Sai-sai pihak-pihak hukum berdasarkan ro'yinya, logikanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Disiapkan tempatnya dalam neraka. Jadi ini harus terturut 4 mazhab niki atau salah satunya. Nah, mazhab yang berkembang di Indonesia, di Yaman, di Mesir itu mazhab Syafi'i. Di Indonesia ini yang mayoritas itu mazhab Syafi'i, nama mazhab kita nih. Ya, kalau Imam Malik itu banyak dianut di Madinah, ya. Kemudian mazhab Syafi'i Indonesia, kemudian di Yaman, kemudian di Mesir, ya, Malaysia, ya, mereka ini kita ini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Kalau mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, nama lengkapnya Nu'man bin Sabit. Ya, beliau ini lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Asal di Kufah atau di Irak sekarang ini, ya. Dan wilayah yang banyak menganut pahamnya Imam Abu Hanifah dan Imam Hanafi ini adalah Turki, Asia Tengah, India, Pakistan. Di situ mazhab Abu Hanifah yang banyak berkembang. Nah, menurut Imam Maliki, mazhab Maliki, wa zahaba Malikin rahimahullahu ila wujubiha. Menurut mazhab Maliki, wajib hukumnya kurban itu. Wajib. Dah, amun dia terturut deke dong berdosa itu. Dia tuh pengorban. Untung nara Imam Syafi'i. Bapak Ibu, ya. Imam Maliki wajib hukumnya, napi pengertian wajib. Lamun tergawe mau terpahala, lamun tertinggalan mau itu dosa. Dia kena wajib niki. La ilaha illallah. Anden wajib turut niki pendapat Imam Maliki. Wah, selaput tu berdosa nih. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, kalau Imam Hanafi, mazhab Hanafi mengatakan yajibu alal muqimi bil baladil musiri. Wajib hukumnya berkurban di mukim, tempat kita
berkependudukan di mana kita tinggal, dan musiri, kaya. Nah, ini wajib bagi yang kaya, bagi yang memiliki harta. Bahkan lamun denara, misal sanggup ngorban. Nah, ini imam ataupun pemimpin atau kalau bahasa sekarang kepala. Maka imam suatu kampung, imam suatu negeri itu berkurban untuk rakyatnya min baitil mal. Kalau dia punya baitil mal, kalau dia punya baitul mal itu ya, kalau kita punya perkumpulan dana kemudian dikelola oleh pimpinan kita, maka dari dana baitul mal itu boleh kemudian berkurban untuk masyarakat. Jadi ini Imam Abu Hanifah mengatakan wajib di negeri yang penduduknya kaya. Nah, apa yang dimaksud kaya di sini? Wa hadzal ladzi yamliku nisaban, yaitu mereka yang punya harta cukup nisab. Cukup nisab zakatnya, cukup nisab. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Nah, kalau imam kita Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dikuatkan nih, kena sunnah muakkadah nih. Artinya kurang-kurang alasan ndik berkurban. Ndik apa? Oh, sunnah masih. Ndik bau remehan orang niki. Yang namanya sunnah muakkadah itu mendekati wajib. Ya kena muakkadah niki. Nggih? Ah iya ampuna dengan Islam no harus berjuang jadi dengan sugih Bapak Ibu. Ampun tahu berzakat, ampun tahu bersedekah, ampun tahu berjunjuk. Nggih? Ngumbin tak berjunjuk lamun dak tersugih kan ngono. Ya? Makanya disuruh kita oleh Allah itu di dalam surah Al-Jumu'ah itu, fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Kalau engkau sudah selesai sholat Jumat, selesai sholat Dendi endot di mimbar no, kan kalau ta'ala lalu tuh jok cakra, lalu jok kebun ruik, lalu jok suite tuh petak kepeng. Itu kata Allah ya. Wa batagu min fadlillah. Jadi itu balak tenda endot-endot doang di mimbar nih. Lagu lamrah tekelak kalau ta'ala ketik. Udah selesai lalu malik. Ini endot-endot diri letih. Jadi Allah Ta'ala itu tahu bahwa kita butuh ini, butuh itu. Makanya selesai sholat, pergi sana kata Allah. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Mencari rezeki. Arak leman naik. Untuk yang Allah Ta'ala. Ya, depot Firdaus itu. Arak leman apa? Kios. Arak leman laut. Lalu jadi nelayan. Arak leman bangket. Bertani. Nah, jadi lalu sambang tala tante. Ndak ada zikir biasa bareh subur saja. Iman dedik rabuk salah nih ya. Harus ikhtiar Bapak Ibu. Jadi kata Allah, fa iza qudiyatis sholatu, lam dah pada selesai sembahyang, pantashiru pada lalu petak rezekinu. Wa batagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Nah, di dalam kita bekerja itu wazkurullaha katsira. Luwik-luwik zikir, ingat Allah Ta'ala, tegal cepang, campur loh, pasang bata, subhanallah, masya Allah, insya Allah. Jadi iya, pendek, nyumpaan, peladena kurang gesit, sumpahnya peladen. Jadi zikir banyak nih, kan? Nah, jadi wazkurullaha katsira. Jadi nganjang tokol tinduk begawian niki tetap ingat Allah Ta'ala. Jadi indah sebenarnya hidup Bapak Ibu ya. Ndik tetap yang malas Allah Ta'ala. Jadi walaupun seperti kisahnya Siti Hajar niki peta air tuh lek sopa marwah diendait air niki sampai piduk kalin tulak keti leman sopa marwah sopa marwah sopa marwah duduk le marwah kan amda sa'i niki mulai leman sopa terus sok marwah leman marwah terus jok sopa
sampai 7 kali. Nah pas ke 7 niki selesai telik marwah ya tahallul itu potong rambut selesai umroh ya. Jadi kalau umroh niki ada 5 pegawaiannya, niat, tawaf, sa'i, cukur rambut selesai umroh. Nah haji kumbe nampun belo yang nganteh tanggalnya, nganteh tanggal balu, nganteh tanggal siwa, nganteh tanggal 10, 11, 12, 13 selesai Zulhijjah. Itu masih ngelorang daging kurban, itu masih nelik Mina ya, melontar jumroh. Namun melontar selesai sudah negab ya, dan tahallul. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita terus membahas tentang hal niki kita semakin terketuklah untuk bagaimana mengamalkan syiar agama kita ini tentang kurban. Jadi insyaallah beberapa pertemuan ini kita khusus membahas tentang kurban berdasarkan kitab Kifayatul Akhyar ya. Nah, ini jadi referensi kita kitab Kifayatul Akhyar. Terakhir Bapak Ibu, terakhir niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum." Nah, ini dari dalilnya Imam Syafi'i Bapak Ibu. Mengapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah bukan wajib ya? Nabi bersabda, "Diwajibkan atasku berkurban walaisa biwajibin alaikum," tidak diwajibkan atas kamu, atas kalian. Jadi wajib di Nabi, sunnah bagi kita. Nah, niki dalilnya Imam Syafi'i mengatakan ngurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dikuatkan ya. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wasallam yaqul atau qala. Nah ini bagi pengorban ini atau bagi calon pengorban. Ini penting hadis ini. Apa kata Nabi? Iza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila terbit 1 Zulhijjah, terbit bulan Zulhijjah, hilal Zulhijjah. 1 Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhiya, dan di antara kalian berniat untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah tangan kalian ya, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Lamun wah tanggal seki Zulhijjah jemaah dengan saya berkorban iki dingkanggo peleng kungku, peleng bulu. Nah sebelum tanggal itulah kita bersoleh atau ini ya, cukur rambut, ampo sandak bilu jemaah jengken lebaran atau Idul Adha niki sendik teman ngorban niki sendik man tanggal seki Zulhijjah peleng bulu, peleng kungku ya. Nah niki Bapak Ibu ya. Jadi sabda Nabi, iza ra'aitum hilala Dzulhijjah, apabila kalian menyaksikan hilal Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahhiya, dan kalian berkeinginan atau berniat untuk berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka tahanlah ya daripada memotong rambut dan kuku. Jadi ini sisi afdolnya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita berkurban itu kemudian tidak afdol. Jadi supaya afdol, jangan potong kuku, jangan potong rambut setelah tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih. Begitu hewan kurban kita disembelih, bismillah ya Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal, ya doa dengan bersembelih, ya doa dengan begorok niki, ini naik kaji rezeki berupa hewan kurban darimu dan aku kembalikan kepadamu, maka terimalah dari kami. Makanya yang sebenarnya yang sunnah begorok itu orang yang berkurban, tapi kan tidak semua bisa, tidak semua berani, diserahkanlah pada petugas. Maka petugas ini harus tahu doanya kayak tadi itu, ya Allah hewan kurban ini datang darimu,
maka kami serahkan kembali kepadamu, terimalah dia sebagai ibadah dari pulanah. Kan ada 7 niki disebut namanya nanti. Niki Bapak Ibu ya. Nah begitu disembelih hewan kurbannya boleh potong kuku, boleh potong rambut. Nah, okay. Jadi kadang-kadang kita belajar sampai kita paham betul tentang kurban, sehingga kurban kita insya Allah tahun ini lebih baik, lebih sempurna, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok dia akan menjadi kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kurban kita, insya Allah semakin bagus ya besok tunggangan kita ya. Wallahu a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.